Oh iya, satu lagi lur. Jadi ini spakbor kolong awet setelah 2 tahun, aman, bebas dari kode error 12 ya lur. Nah, error dari 12 itu aman lur. Tuh nyampe sini aman, sehat walafiat dan sentosa mudah-mudahan. Seterusnya mungkin cukup sekian video review Yamaha Aerox 155 setelah 2 tahun. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya lur. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya DR Motovlog. Oke lur, jadi kali ini saya mau sedikit review mengenai Yamaha Aerox 155 punya saya yang telah berumur 2 tahun. 2 tahunan, jadi pembeliannya itu 2019 kalau nggak salah. Kurang lebih ya segituan deh, 2 tahunan. Dan juga udah bayar pajaknya 2 tahun. Jadi kali ini saya mau review apa aja sih kendala-kendala yang dirasakan, terus lecet-lecet yang dialami, dan yang dirasakan. Oke, jadi kali ini saya mau bahas seputar Yamaha Aerox 155 setelah 2 tahun. Oke, jadi untuk yang pertama, setelah 2 tahun ini udah saya bayar pajak 2 kali. Pajaknya itu ada di video saya yang di atas di sini. Itu bayar pajaknya itu sekitaran 3,5 350 ya teman-teman. Tapi nggak tahu, mungkin tiap daerah beda-beda ataupun sama semua. Boleh tuliskan di kolom komentar. Nah itu yang pertama, pajaknya itu 350. Udah kayak motor gede aja ya, mahal banget ya. Mungkin keluaran motor baru, motor cc nya 150 ke atas. Dan apa ya, mungkin harganya juga mempengaruhi dari segi pajaknya ya lur. Oke, jadi untuk yang pertama saya rasakan di motor ini, motornya itu enak, nyaman, bisa diajak pelan, bisa diajak kenceng juga. Dalam arti kenceng itu kalau saya sih nggak lebih dari 80 atau lebih dari 90 ya lur. Karena ngeri banget nih, misalkan saya pacu motor ini di 90 km ke atas. Soalnya kenapa? Yang pertama itu emang remnya itu nggak double disc, jadi mungkin ada kemungkinan lossnya itu tinggi. Mungkin ya, mungkin ini pendapat saya. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya yang punya referensi untuk rem belakang yang bagus selain dari dealer, boleh komentar di kolom komentar ya lur. Ya, jadi saya nggak berani sih. Tapi pas kemarin saya setting remnya, yaitu yang ininya dinaikin, ininya diputar-putar, itu ada lumayan lah, agak pakem gitu kan. Bukan agak pakem lagi, Pak, emang pakem sih. Jadi kalau misalkan lebih dari 90 saya gak berani bawanya, karena worry juga, takutnya ke rem. Soalnya saya punya pengalaman jatuh dari motor. Karena jatuh di aspal itu gak seindah jatuh cinta ya lur. Oke, jadi pengalaman saya pertama itu, yang pertama kali saya jatuh di motor ini, nih lur, bisa dilihat ini masih baret, belum saya perbaiki, belum saya ganti. Mau saya kasih skotlet atau mau saya cat ulang, silahkan komentar di kolom komentar. Kalau misalkan saya punya duit lagi, saya mau ganti aja. Atau kalau misalkan saya pengen ganti warna, saya mungkin kasih wrapping ya jalur. Nah ini sebelah sini, ini karena bekas jatuh, bukan jatuh sih kronologinya. Nah ini juga nih depannya spakbornya. Mungkin setiap orang yang punya motor itu pasti setiap pembelian baru itu pasti akan mengalami sedikit crash. Tapi mudah-mudahan jangan ya lur. Tapi mungkin itu pengalaman pribadi saya. Berapa bulan setelah beli motor ini,
ada mungkin setahun kurang kayaknya pas den ini. Ada juga di video saya yang sebelum-sebelumnya itu jatuh. Jadi kronologisnya ada mobil di depan itu ngerem mendadak. Dalam saya kecepatan itu mungkin 50 60 lah kurang lebih. 50 ke 60 lebih itu saya lah sedang, mungkin saya juga nggak terlalu konsen berkendaranya atau gimana. Pas mobil di depan itu ngerem, saya juga ngerem sekaligus pakai rem depan, lur. Pakai rem depan, saya banting ke sebelah kanan. Untung nggak nabrak mobil yang di depan. Kita nggak tahu yang salah saya atau mobilnya yang salah. Ya mungkin ya di kecepatan 50-60 gak mungkin kan di depan juga pelan gitu ya. Mungkin ya waktu itu mobil yang depan kencang, saya juga kencang, tapi 50-60 itu gak terlalu kencang ya lur. Tapi mungkin kaget saya banting ke sebelah kanan. Ya mungkin ini hasilnya dadas. Mungkin ini hasilnya dadas ya lur. Oke, ini dia. Terus yang ininya juga agak somplak. Itu dia. Terus dalam konsumsi bahan bakar, untuk Aerox ini terbilang irit enggak, dibilang boros juga enggak, tergantung dengan tarikan gas teman-teman ya. Mungkin semakin teman-teman gas atau main-mainin gas, tarikan gasnya ini akan berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Karena kan kayak minum aja gitu, ketika kita sedot kenceng itu mungkin minumannya cepat habis. Tapi kalau misalkan kita sedotnya pelan-pelan itu akan sedikit agak gak terlalu boros. Nah itu dia sih. Tapi ada saya itu kemarin coba setelah 6 bulan saya vakum untuk bikin video, saya coba menggunakan Pertamax Turbo. Itu full Pertamax Turbo dan bisa menempuh jarak 175 km dengan kecepatan 60 km per jam. Oke lur, nah, itu yang saya alami, yang saya rasakan. Mungkin teman-teman di sana juga punya referensi yang lain, tapi itu yang saya rasakan ketika saya vakum 6 bulan ini. Motor saya itu nggak dipakai, cuma dipanas-panasin doang. Pas kemarin saya coba untuk jalan jauh, itu saya bisa mengkonsumsi bahan bakar itu Pertamax Turbo full dan jarak yang ditempuh 175 km. Nah itu deh. Nah itu kehebatannya. Oke, itu dari segi bahan bakar. Oke, dari segi looks mungkin ada 1-2 yang bergores-gores. Nah ini dia seperti di visor. Nah, bisa dilihat. Oke, visornya ini agak lecet, nggak tahu kenapa. Atau mungkin ada orang yang iseng atau gimana gitu ya, seret gitu. Nggak tahu deh. Namanya juga motor dipakai ya seperti inilah kondisinya lur. Oke, terus aksesoris yang dipakai di Yamaha Aerox 155 punya saya, yaitu yang pertama ini lampu alis ya. Nah ini lampu alis itu nyala lur, nyalanya warna merah. Ntar saya coba kontakin. No, ini warnanya merah. Wah, menyala kayak Angry Bird kalau dari jauh ya. Ada di video saya, bisa kalau misalkan pengen lihat, ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pasang handguard. Ih, kok gak blur ya? Ini handguard. Yang ini mungkin cor-coran, ini plastik. Lumayan lah. Lumayan untuk nahan kalau misalkan amit-amit jatuh atau gimana. Handguard. Terus yang ketiga, karpet. Ini karpetnya recommended ya lur.
Untuk link pembelian karpet ada di kolom deskripsi ya lur. Di kolom deskripsi ada, nanti saya coba cantumin di kolom deskripsi ya lur. Terus selanjutnya saya pasang engine cut off. Ini engine cut off. Saya belinya juga di Shopee. Untuk link pembeliannya teman-teman bisa cari. Dan ada kabel engine cut off. Kabel ke engine cut off. Soalnya saya beli ini terpisah. Ininya saklarnya, terus kabel engine cut off-nya juga terpisah. Nih, ini berfungsi. Jadi untuk lampu yang ini saya pasangin di lampu apa namanya? Itu tuh lampu alis. Nah, ini kan buat lampu besar nih, tapi saya gak mau pasang di lampu besar karena itu harus potong kabel dan saya gak mau kalau misalkan harus potong kabel. Nah, ini untuk engine cut off. Kalau misalkan di off, dia gak mau di starter. Nah, kalau misalkan di posisi on, dia mau starter. Tuh. Bisa dilihat kan? Nah, jadi perbandingannya seperti ini lur. Nah, bisa pajarkan bohong. Nah, ini posisi 0. Ini posisi off. Di sini gak bisa di starter. Oke, sekarang on, dia mau di starter. Nah, lihat. Tuh. Nyala dia. Misalkan di off, dia mati off. Oke. Dan untuk kabelnya juga nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya lur. Kolom deskripsi. Dan ini untuk apa namanya, action cam punya saya buat ngevlog di jalan. Oke, terus selanjutnya apa lagi ya yang saya ganti itu? Nggak ada sih. Mungkin overall seperti itu ya lur. Nah, dan untuk kilometer setelah 2 tahun ini berapa ya yang saya tempuh itu? Kilometernya mana ya? Nggak kelihatan lur. Ini tripnya, ini full per eco. Nah, ini average full per eco. Jadi 1 km itu bisa menempuh 44,7 km. Ya, mungkin ini nggak terlalu bisa di bahan acuan ya lur. Mungkin tergantung kondisi teman-teman mainkan gas. Nggak kelihatan ya, kurang jelas ya. Oke. Terus kilometer yang saya udah tempuh itu ada 10.000. Baru 10.000, udah 2 tahun baru 10.000 ya lur. Nah, 10.933. Oke, selanjutnya terus kemarin tuh saya nyuci motor. Entah kenapa ada yang gores lur. Apakah ini karena masa sih kucing gitu ya? Masa sih kucing bisa bikin baret-baret seperti ini, ataupun karena saya pakai kit, mungkin waktu hujan dia cepet-cepet di sini. Apakah ini bisa dihilangin? Nah, nanti saya juga bikin videonya cara ngilangin lecet ataupun bekas noda di pelek Yamaha Aerox 155 ya lur. Nah, ini dia bisa lihat lur. Tuh, sayang banget nih. Apakah karena aspal gitu ya, mencret-mencret atau batu kerikil yang ketika diinjek itu belepotan atau mental-mental. Dan juga ada di pelek saya tuh agak dikit-dikit lecet ya lur. Nah, seperti ini. Oh, bukan lecet, aspal lur. Oh, bisa sedih hilangin. Nanti saya coba bikin tutorial untuk ngilangin noda di velg. Oke. Nah, terus bannya juga setelah 2 tahun ini masih banyak bulu-bulunya ya lur. Nah, ini dia. Ini setelah 10.000 tadi kilometer masih agak nampak bagus ya, mungkin ada sedikit sobek-sobek atau gimana. Saya belum coba beli lagi bannya, cuma soalnya agak mahal sih lur.
Tapi doain saya, semoga banyak rezekinya, amin. Oke, selanjutnya yang ini dia lur, bisa lihat lur, banyak tuh ada yang sobek lur. Nah, ini mungkin ada kemungkinan bahannya itu kemarin tuh waktu saya pakai itu agak sedikit kempes ya lur. Mungkin agak sedikit kempes pas di, ya mungkin emang udah waktunya diganti atau gimana. Tapi nanti kalau misalkan saya punya rezeki saya mau ganti sih. Oke, untuk yang bagian depan bannya tuh seperti ini lur. Nah, ini masih kelihatan bulu-bulu pinggirnya masih agak lumayan bagus. Bukan lumayan bagus, masih pada galing lah kalau misalkan bahasa ininya mah. Galing, masih bagus. Terus kondisi mesin lur, karena kondisi mesin punya saya ini rutin di servis, jadi alhamdulillah nggak ada kendala, aman. Oh iya, satu lagi lur, jadi ini spakbor kolong awet setelah 2 tahun, aman, bebas dari kode error 12 ya lur. Nah, error dari 12 itu aman lur. Tuh nyampe sini aman, sehat walafiat dan sentosa mudah-mudahan. Seterusnya, oke lur, mau denger kondisi mesinnya setelah 2 tahun itu seperti apa? Saya coba nyalakan. Nah, ini suaranya coba dengar. Nah, seperti itu lur, suaranya lur. Bisa didengerin lur. Ini suara mesinnya lur. Oke. Jadi suara mesinnya itu sama seperti saya pertama kali beli. Masih suaranya sama ya lur, gak ada yang berubah. Oke lur, jadi mungkin cukup sekian video review Yamaha Aerox 155 setelah 2 tahun. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya lur. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke lur, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya lur. Terima kasih.